Oke guys, hari ini kita akan belajar gimana cara menghasilkan gambar yang realistis dan bisa mirip dengan karakter aslinya seperti ini tanpa harus kita melakukan patchwork sama sekali. Iya, ini ada beberapa gambar yang sudah saya hasilkan sebelumnya di sebuah website AI yang bisa kalian akses secara gratis dengan fitur yang keren banget dan tentunya wajib kalian coba sebagai user gratisan ya. Nah, enaknya lagi di sini tuh kalian nggak perlu melakukan PSPAP, kalian hanya perlu menyiapkan sebuah foto ya, foto referensi yang nantinya kalian akan gunakan untuk bisa menghasilkan gambar-gambar AI seperti ini dengan hanya memasukkan foto dan tentunya kita racik dengan sedikit prompt. Nah, penasaran gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya, biar kalian selalu update informasi seputar AI yang akan saya bagikan secara gratis di channel Ridwan Tamami ini. Oke, kita akan mulai ke tutorialnya. Let's go. Oke guys, jadi untuk websitenya, di sini kita akan menggunakan sebuah website AI yang bernama OpenArt. Nah, OpenArt ini pernah kita bahas di video sebelumnya pada saat kita melakukan praktek bagaimana cara menghasilkan gambar karakter 3D di website OpenArt ini. Jadi untuk tata cara pembuatan akunnya, kemudian dari segi pembuatan dari segi fitur-fiturnya ya. Nah, kalian bisa coba tonton dulu video sebelumnya. Di situ saya bahas lumayan detail tentang OpenArt ini. Nah, di sini teman-teman bisa fokus dulu ya. Kita akan fokus ke gimana cara menghasilkan gambar yang bisa mirip dengan karakter aslinya seperti tadi. Nah, pertama teman-teman di sini masuk ke website Create Image. Nah, ini kita klik dulu ya. Selanjutnya, di sini nanti teman-teman akan masuk ke tampilan layar seperti ini ya. Dan kalau misalnya kita belum pernah mengenerate, di sini tidak akan muncul gambar-gambar kayak gini. Nah, ini ada beberapa gambar yang saya generate sebelumnya dengan menggunakan OpenArt ini. Ya, bahkan di sini saya tidak melakukan patchwork sama sekali ya. Karena kalau pakai patchwork tentunya gambar ini tidak akan ada di sini ya. Nah, pertama, teman-teman di sini bisa langsung memasukkan sebuah prompt ya. Nah, untuk promptnya ini bebas. Misalnya kita akan pakai dengan menggunakan prompt yang ada di channel ini ya, di channel gudang prompt milik saya, milik saya. Nah, teman-teman nanti bisa dapatkan promptnya ya. Ini banyak banget prompt-prompt gratisan yang saya share di sini yang tentunya bisa langsung kalian pakai ya. Nah, contoh di sini kita akan coba menggunakan sebuah prompt yang mana ya? Kita coba pilih dulu satu prompt yang cukup bagus. Misalnya prompt yang nah misalnya prompt yang ini. Nah, teman-teman di sini tinggal kopikan saja ya. Ini tinggal diklik saja ya. Nanti dia akan langsung mengcopy secara otomatis, tinggal diklik. Nah, setelah itu di sini kita langsung masuk aja ke website OpenArt kembali ya. Kemudian teman-teman bisa langsung tempelkan di bagian sini. Dan di sini teman-teman bisa coba modifikasi ya promptnya. Misalnya di sini saya akan menghilangkan bagian kacamatanya ya. Jadi karena foto referensinya tidak pakai kacamata, saya akan hilangkan bagian kacamatanya. Lalu teman-teman di bagian sini selanjutnya kita bisa langsung memasukkan di bagian image guidance-nya ya. Jadi kalau tampilan standarnya itu biasanya seperti ini. Nah, teman-teman masuk ke bagian image guidance. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, yang logo panah ini. Kemudian di sini akan muncul beberapa menu. Ada image to image, ada pose reference, ada composition reference, ada style reference, space reference, dan juga control net atau ini menu advance ya. Nah, untuk awal-awal kita akan membuat gambar yang mirip dengan menggunakan satu fitur yang ada di image guidance saja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang page reference ya. Kemudian teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu untuk fotonya. Nah, contoh di sini saya coba menggunakan foto Najwa Shihab saja ya. Di sini kita coba pakai foto Najwa Shihab. Teman-teman bisa cari dulu untuk fotonya. Dan biasanya saya cari di Google ya. Di sini saya cari aja di Google misalnya Mbak Najwa Shihab seperti ini. Lalu teman-teman bisa cari nih fotonya juga banyak. Silahkan dicari yang mana saja yang menurut teman-teman bagus gitu ya. Nah, contoh kita pakai foto yang sering saya gunakan yang ini ya. Karena ini fotonya kualitasnya bagus dan bisa kalian praktekkan. Lalu di sini kita save terlebih dahulu ya untuk foto yang ini.
Kemudian teman-teman balik lagi ke website OpenArt. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan foto yang tadi sudah kita download atau kita siapkan di menu Fast Reference. Di sini kita masukkan terlebih dahulu ya untuk fotonya. Lalu tinggal teman-teman tambahkan saja nih fotonya. Ini kita download, ini kita klik, lalu bisa pilih open. Selanjutnya, teman-teman di sini bisa mengatur untuk influence strength-nya. Jadi, semakin tinggi teman-teman mengatur bagian ini, maka tingkat kemiripannya itu akan semakin bagus ya. Jadi, di sini saya biasanya sih setting di angka 0,80-an ya, atau bisa juga di angka 1. Ya, misalnya di sini kita setting ke 0,88. Lalu, di bagian sini teman-teman juga bisa menambahkan. Misalnya posenya ini teman-teman ingin ganti ya, atau dengan menggunakan pose yang ada ya. Ini bisa ditambahkan juga di pose reference. Nah, kalau style reference, misalnya teman-teman mau bikin gambar seperti ini ya di foto yang akan teman-teman buat. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan di style reference. Pokoknya untuk awal-awal agar mukanya mirip dulu deh ya. Untuk bagian lain kita bahas di video yang akan datang. Ini kita masukkan aja di menu Fast Reference ini. Kemudian teman-teman bisa langsung masuk lagi ke bagian Advanced ya atau Control Net. Nah, teman-teman di sini bisa juga memasukkan lagi ya kalau misalnya kita mau menambahkan fitur di Control Net ini ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ya di bagian Advanced Setting ya, untuk samplernya biasanya saya setting di Euler ya. Ini kita pilih yang Euler ini. Dan ini ada banyak settingan-settingan yang mungkin di lain video kita bahas ya, karena ini panjang banget kalau kita bahas semuanya. Ya, ini kita pilih yang Euler saja. Lalu, teman-teman di bagian sini untuk stepnya bisa sedikit dinaikkan ke 27 misalnya. Kemudian di bagian number of image. Nah, number of image ini nanti akan berpengaruh terhadap hasil gambarnya. Jadi, berapa gambar yang ingin teman-teman hasilkan itu di setting di sini. Misalnya di sini kita setting satu saja, lalu pilih create. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal tunggu saja nih ya. Ya, tinggal tunggu saja sampai hasil gambarnya itu keluar. Nah, ini kita tinggal tunggu. Ini cepat kok ya, pemrosesannya cepat dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Oke, kita tunggu dulu sampai proses pembuatannya selesai. Nah, sekarang coba kita lihat ya untuk hasil gambarnya kira-kira udah sampai belum. Widih, keren ya. Ini gambarnya keren banget, padahal tadi promptnya itu ya setelah saya generate sebelum itu promptnya kayak gini ya. Ini hasil gambarnya itu kayak gini. Dan setelah kita coba generate menggunakan prompt yang sama dan menggunakan fitur image guidance dengan mode Fast Reference ya yang kita setting tadi. Sini hasilnya keren banget dan mirip ya, inti tingkat kemiripannya hampir sama dengan ketika kita melakukan Fast Web. Dan ini hemat tentunya ya teman-teman, dan keren banget ya. Nah, selanjutnya juga Pak, coba kita tes lagi nih ya di foto yang lainnya. Misalnya kita akan coba pakai foto yang si Raffi Ahmad ya. Nah, di sini saya akan coba pakai lagi untuk promptnya. Saya mau pakai yang mana ya? Coba kita cari dulu. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, ini sebelumnya saya coba pakai Fast Web ya. Ini hasilnya kayak gini. Dan sekarang kita langsung tanpa Fast Web sama sekali ya. Ini kita copy dulu untuk gambarnya. Lalu teman-teman bisa masukkan lagi di bagian prompt. Nah, di sini untuk bagian holding a ball-nya saya akan hilangkan saja ya. Nah, ini saya akan hilangkan biar ada sedikit perubahan. Dan untuk bajunya di sini saya coba pakai baju misalnya Real Madrid ya. Nah, misalnya Real Madrid seperti ini. Lalu untuk backgroundnya kita coba pilih yang dark apa ya? Coba misalnya white background ya, misalnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung memasukkan di bagian Fast Reference-nya ini. Nah, misalnya untuk Fast Reference ini kita coba pakai karakternya Raffi Ahmad ya. Ini kita coba pakai Raffi Ahmad, kita cari dulu fotonya. Nah, ini ada beberapa foto, teman-teman silahkan pilih yang mana saja. Contoh misalnya saya mau pakai foto yang ini. Lalu kita download dulu untuk fotonya ini, lalu kita pilih save. Nah, teman-teman di sini bisa masuk lagi ke website yang tadi ya.
Nah, kemudian kita tambahkan lagi di menu page reference. Untuk settingannya kita coba maksimalkan ke angka 1. Lalu tinggal klik create. Nah, coba kita lihat ya hasilnya kayak gimana, apakah mirip dengan karakter aslinya atau enggak. Nah, sekarang coba kita klik ya gambarnya dan lihat coba ya hasilnya. Waduh ya, keren banget ya hasilnya mirip dan ini tinggal di finishing aja sih di bagian prompt-nya teman-teman nanti bisa lebih bagus lagi. Dan ini coba kita lihat ya gambar aslinya. Oh, gambar aslinya ternyata memang ada kayak giginya agak kelihatan dikit ya. Jadi nanti ketika menggunakan gambar aslinya, teman-teman perhatikan ya, perhatikan di bagian penggunaan gambarnya. Kalau misalnya kita mau posenya itu senyum, berarti tambahkan juga di prompt-nya itu senyum. Tapi kalau kelihatan gigi kayak gini ya teman-teman nanti juga bisa sesuaikan. Makanya di bagian sini terlihat ada kayak gigi gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk tingkat kemiripannya oke banget. Dan kabar baiknya teman-teman bisa langsung praktek dengan menggunakan akun gratisan ya. Dan tentunya ini sangat keren banget dan bisa kalian coba. Untuk harga berlangganannya pun ini menurut saya murah banget ya teman-teman. Dibandingkan misalnya teman-teman pakai kayak Leonardo yang harga subscription-nya itu lumayan tinggi ya. Nah, ini untuk harga per bulannya juga murah ya kalau kita setting ya. Ini $12 dengan kredit yang lumayan banyak ya. Dan tentunya teman-teman nanti bisa dapat harga yang lebih murah lagi ketika teman-teman berlangganan ke paket yang gratis atau yang tahunan. Cuman untuk yang gratisan pun ini udah oke banget ya fiturnya. Asalkan teman-teman nanti bisa melakukan trik yang sederhana yang sudah saya spill di video sebelumnya ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi seputar gambar-gambar AI menggunakan tools gratisan, teman-teman di sini bisa langsung masuk ya ke Cuan Kreatif. Lalu teman-teman cari sebuah kelas namanya itu kelas ini ya, Feed Animation Pro yang sering saya bahas di tab community. Karena memang kelas ini recommended banget ya. Bahkan di sini teman-teman nanti juga akan dapat panduan lengkapnya versi HP dan juga versi laptopnya ya. Dan tentunya ini teman-teman juga sudah disiapkan tools-tools pendukungnya ya. Bahkan teman-teman di sini juga nanti bisa dapat proyekan ya. Kalau misalnya teman-teman sudah skillnya udah lumayan oke, biasanya di sini mentornya Mas Rudi Maya itu kita sering berbagi project. Bahkan saya sendiri kadang kalau keteteran gitu ya, di sini saya biasanya lempar project itu ke member Feed Animation Pro karena saya sendiri ada di grup itu ya. Jadi kita nanti bisa saling berdiskusi di grup tersebut ataupun teman-teman nanti bisa belajar dengan member-member lain yang lebih jago ya, lebih jago yang tentunya bisa menambah skill kita dalam membuat gambar-gambar AI. Nah, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang lainnya.